Sesuai dengan tema bulan ini, spiritual growth, pertumbuhan secara rohani. Saya mau bacakan ayat, kelihatannya panjang ayatnya. Tetapi supaya Bapak Ibu tidak terlena di dalam ayat ini sangat populer. Sering Bapak Ibu dengar. Tapi sambil dengar Bapak Ibu perhatikan. Ini ada nasihat untuk para suami. Ada nasihat untuk para istri. Terus yang belum menikah mengatakan, apakah ini bukan untukku? Justru ini juga untuk orang yang single. Apakah untuk yang janda dan duda yang sudah tidak berpasangan? Ini justru untuk para pasangan yang mungkin sekarang udah tidak utuh ya. Ini saya mau bacakan ayatnya, yaitu di Efesus 5 ayat 22 hingga 33 yang berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menerimanya dan melakukannya, kata firman Tuhan. Ayat ini mungkin udah sering didengar, apalagi kalau ke kebaktian pemberkatan nikah kudus ya, pernikahan itu selalu ada ayat-ayat demikian. Kalau saya mau tanya, kira-kira dari 22 sampai 33 itu kan cuma 11 ayat. Gitu ya. Kan ada yang hai istri gitu ya. Ada yang hai suami. Nah, kira-kira tadi kalau dibaca itu banyak mana nasihat untuk istri sama suami? Banyak mana Bapak Ibu? Saya mau tanya, siapa yang menjawab lebih banyak jumlah ayat yang untuk istri yang angkat tangan? Oke, berarti yang lain ini berarti lebih banyak ayat untuk suami, begitu ya? Siapa ya? Saya mau pastikan supaya saya tahu jemaat di sini tidak ada yang tidur, tapi mendengarkan. Kira-kira yang tadi bilang angkat tangan itu cuma sedikit. Banyakan ayat untuk istri atau suami. Saya tanya tadi yang untuk istri cuma sedikit yang angkat tangan. Tapi saya mau pastikan Bapak Ibu sekalian, siapa yang merasa bahwa tadi jumlah ayatnya itu yang untuk suami lebih banyak? Siapa? Yang suami lebih banyak, ayat untuk suami itu lebih banyak. Siapa? Nah, jadi enggak banyak angkat tangan. Yang angkat tangan cuma Pak Kris dan betul Pak Kris. Saya mau katakan, kenapa? Soalnya ya saya enggak ngitung Pastor. Tadi kan ya enggak jumlahnya enggak dihitung gitu. Enggak apa-apa, ini cuma sekedar pertanyaan. Memang jumlahnya itu lebih banyak untuk suami. Tapi bukan berarti firman Tuhan ayat ini untuk menembak para suami. Karena seringkali kalau dengar ayat begini, ini pulang-pulang semua bisa jadi pengkhotbah loh. Nanti bukannya menerima
dan merenungkan dan mempraktekkan, tapi tiba-tiba saya nggak mau ini terjadi. Bapak Ibu sekalian ingat, dan ini dijadikan senjata. Tadi apa kata Pastor Fani, kamu katakan kepada suamimu, ini loh tadi baru dikhotbahin gitu. Jangan katakan kepada suamimu, kamu enggak dengar apa kata firman Tuhan tadi. Kasihilah dulu, baru aku tunduk. Ayatnya kan, loh, terus suami bilang, tapi kan tunduk dulu baru aku bisa mengasihi. Mau tunduk dulu atau mau kasihilah dahulu. Itu yang jadi peperangan, semua banyak yang ngomong gitu ya. Jadi saya hari ini itu cuman intermezzo Bapak Ibu. Ayat ini boleh dikatakan ayat 33. Ya oke lah, berlaku ini ayat. Oke, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya. Dan juga kalau suami, hormatilah. Kasihlah istrimu dan istri hormatilah suaminya ini. Tapi ada yang lebih penting, yaitu rahasia ini besar. Sebetulnya ini, Paulus katakan ini, untuk menggambarkan bagaimana Kristus sebagai mempelai pria, itu memperlakukan jemaatnya sebagai mempelai wanita. Nah ini dia. Jadi ini rahasia yang besar. Rahasia yang besar. Karena seperti yang ayat-ayat awal katakan, dikatakan bahwa suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Memang kita ini melihat satu persamaan. Dan Tuhan mau memberikan ayat ini sebagai nasihat. Nasihat untuk supaya suami istri bisa harmonis, dinamis, dipersatukan sampai maut memisahkan. Karena keduanya menjadi satu daging. Gak bisa sebetulnya terpisahkan. Udah jadi satu. Buktinya apa? Buktinya ada di anak-anak kalian yang sudah menikah. Di dalam anak-anak kita ada separuh bagian dari ibu, sebagian dari bapak. Jadi sulit. Tapi bukan berarti ini mudah dipraktekkan. Bukankah kita menghadapi meskipun sudah dikhotbahin, sudah diajarin, tetap aja manusia tidak bisa mengikuti firman ini dan gagal lagi dan gagal lagi. Oleh sebab itu kalau hari ini judulnya adalah spiritual growth atau bertumbuh secara rohani, saya mau dalam segmen saya atau minggu pertama saya mau bertumbuhnya itu satu hal. Di dalam identitasmu di dalam Kristus. Ini kelihatannya awang-awang apa hubungannya identitas dengan ayat suami istri. Saya katakan, saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kartu identitas? Punya kartu tanda pengenal. Itu identitas. Tapi itu adalah KTP yang dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia untuk Bapak Ibu sekalian. Setiap warga negara boleh punya KTP di Indonesia. Orang asing mungkin tidak boleh. Nah, tapi kalau di dalam KTP itu cuman ada identitasmu, namamu, tanggal lahirmu, kerjaanmu mungkin, ya kan? Itu identitasmu. Nah, kalau di ayat ini juga menunjukkan ada dua identitas. Ada istri, ada suami. Yang belum menikah berarti calon istri, calon suami. Yang sudah menikah dan janda adalah dahulu suami sekarang jadi duda. Dahulu istri sekarang jadi janda, itu identitas. Tetapi seringkali masalahnya waktu kita menghadapi pengalaman hidup. Waktu baru menikah harmonis. Tapi lama-kelamaan kalau kita nggak mengerti identitas kita. Di dalam Kristus maksudnya. Percekcokan terjadi, kita merasa tidak cocok lagi. Padahal dahulu sebelum menikah sudah ikut konseling, udah dipastikan cocok ya? Cocok. Kenapa kamu pilih? Karena cocok. Cocok lagi hobinya ada yang mirip-mirip. Suka makan bersama-sama, suka jalan-jalan bersama-sama, suka bekerja sama, saling mendukung, saling memotivasi. Cocok.
Tapi waktu sudah menikah, itu kok bisa cekcok? Nah ini yang kita mau tahu. Dan setelah cekcok, terus datang ke pendeta, konseling. Kenapa kita ribut? Kenapa kok kita mau bercerai dan akhirnya terjadi perceraian? Karena udah nggak cocok. Kalau udah nggak cocok, itu siksa. Serumah tapi siksa. Sehingga suami istri berkata daripada anak-anak menjadi korban, melihat kita cekcok terus, konflik terus, lebih baik kita berpisah. Sehingga kita bisa baik-baik. Kelihatannya nasihat yang baik ya. Kalau kita berpisah, kita bisa baik-baik. Setelah berpisah, bukannya baik-baik, karena akan terjadi. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, gembala di tempat ini, saya kepingin Bapak Ibu sekalian berbahagia. Sebagai pasangan suami istri, saya kepingin sampai mau memisahkan. Saya mau pasangan ini hidup berbahagia. Dan bukannya nanti kalau sudah lama menikah, kelihatannya bahagia, tapi di rumah tetap tidak bahagia, tetap tidak harmonis. Karena apa? Ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang saya bahas. Apa supaya Bapak Ibu bisa membuat ayat ini satu pewahyuan. Karena apa? Saya sebagai hamba Tuhan tidak berhasil atau kadang-kadang belum berhasil untuk membuat ayat ini kunci resep pernikahan yang harmonis. Kenapa pastor kok dibilang kok tidak berhasil? Karena saya melihat meskipun ayat ini sudah dikhotbahkan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ayat ini mesti berbicara. Kalau sudah berbicara seperti Tuhan yang mewahyukan, baru itu berhasil. Kalau enggak, ini sebagai nasihat aja. Terima, bagus, tapi waktu melakukan, tapi gimana ya? Gimana saya mau tunduk kalau dia tidak layak memperlakukan saya? Bagaimana saya mau mengasihi kalau istri saya ini males? Ya, bagaimana saya mau mengasihi kalau dia selingkuh? Bagaimana saya mau hormat kalau dia juga ngelirik kemana-mana dan punya selingkuhan? Nah, jadi itu begitu banyak sehingga ayat ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan kalau mau dipraktekkan kita mesti mundur sedikit. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kalau kita ngerti dari ayat sebelumnya. Bapak Ibu akan mengerti kenapa kok kita nggak bisa melakukan firman ini. Nanti akhirnya kita mengerti. Oh, seperti lagu kita nyanyikan. Semua itu baik. Sehingga waktu katakan semua baik. Bapak Ibu bisa melihat pasangan. Engkau juga baik. Meskipun dalam hati, tapi engkau gak baik. Tapi bisa jujur, tulus katakan semua baik. Istri baik, suami baik, anak-anak baik, mertua baik. Kuncinya itu ada di penciptaan, yaitu di ayat Kejadian 1 ayat 26. Ini kuncinya. Kita harus tahu siapa identitas kita. Oleh sebab itu, Kejadian 1 mengatakan baiklah kita menjadikan manusia. Oh, ini sebelumnya berarti ya. Ini ayat berapa? Oh ini TJB ya. Tapi di ayat 1 ayat 26 itu terjemahan yang Alkitab saya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu ayat ini, tetapi saya mau ulangi, baiklah kita, Allah Trinitas, ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, menjadikan manusia, firman Tuhan nih Kejadian 1 ayat, menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi identitas pertama yang kita mesti ketahui adalah betul mungkin saya adalah istri dari suami. Identitasmu istrinya ini, identitas suami engkau suami dari istri namanya seseorang. Tapi identitas kita yang pertama yang kita harus tahu, kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Yang kalau diciptakan berarti kok Tuhan menciptakan itu enggak asal-asal.
nggak coba-coba, nggak eksperimen. Pasti sudah waktu menciptakan sudah punya tujuan, sudah punya rancangan, sudah punya maksud. Oleh sebab itu yang pertama identitasnya kita adalah ciptaan Tuhan. Saya sebagai istri adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang sama dikatakan dijadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, kita identitasnya itu adalah gambar dan rupanya Tuhan sendiri, rupa Allah. Pernah lihat foto, kita foto gitu ya. Kalau kita difoto, maka foto yang gambar kita ini sebetulnya bukan kita. Bukan diri kita, itu adalah gambaran. Diri ini ya ini, kalau difoto itu adalah mencerminkan siapa yang difoto. Jadi kita itu adalah gambar dan rupa Allah loh. Waktu diciptakan sempurna adanya. Kita pernah ya, kalau foto yang wanita khususnya, oh kurang sempurna fotonya. Lah aslinya gitu. Saya tahu, termasuk saya. Kadang kalau mau posted foto kita cantik-cantikan dulu bisa ya. Bapak Ibu ya, kita bisa kasih apa itu namanya layer tuh apa itu. Pokoknya bisa tambah cantik. Sekarang segala sesuatu bisa dipercantik, gak usah make up. Fotonya aja ditambah alis, ditambah bulu mata, ditambah lipstick lagi. Jadi kita nggak perlu. Jadi aslinya tuh ya gini ini. Ya gini, tapi kalau di foto jauh lebih cantik. Jadi antara foto dan aslinya beda. Jadi hati-hati ini anak-anak muda yang suka berteman lewat internet. Saya mau katakan hati-hati. Yang engkau lihat di foto itu kadang-kadang jauh lebih indah daripada aslinya. Lah benar, jauh lebih hebat dari aslinya. Apalagi saya lihat sekarang memang benar sih orang mencari jodoh dari online. Tapi saya mau katakan ya, berdoalah. Bisa sih jadi online tapi hati-hati, super hati-hati. Kalau hobinya itu membaca buku gitu ya. Fotonya di depan buku perpustakaan itu belum tentu loh ya. Sekarang dengan screen background orang nggak punya perpustakaan tuh bisa di foto di belakangnya buku. Sehingga Anda berpikir pasanganmu itu kutu buku. Padahal enggak. Karena itu cuma screen gambaran. Jadi kalau terpancing hanya gantengnya, hanya hobinya, hobinya tuh luar biasa. Apa hobinya? Oh ini saya suka bagi-bagi gitu, oh murah hati. Belum tentu. Semua kelihatannya tidak sesuai dengan aslinya. Tapi waktu Tuhan menciptakan kita, kalau Tuhan menciptakan serupa dan segambar, saya tahu itu sempurna. Sempurna, makanya itu Adam dan Hawa. Ciptaan Tuhan yang serupa dan sempurna. Nah, yang oke, itu nomor 2. Yang 3 lebih lagi, ayat yang sama. Ini identitas yang kita mesti tahu waktu kita diciptakan. Ciptaannya Tuhan dan sempurna lagi. Nomor 3, waktu Tuhan menciptakan kita, itu sudah ada maksud, rancangan, tujuan, dan sudah diperlengkapi, yaitu kita adalah makhluk penguasa. Berkuasa atas ciptaannya. Karena dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tapi bukankah seringkali kita tuh memang kalau ekstrimnya karena jatuh di dalam dosa yang mestinya kuasa yang baik ini diciptakan untuk berkuasa atas hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tapi ini masalahnya perceraian sekarang. Karena apa? Ya, dia selalu menguasai saya. Yang satu, saya dikuasai dia. Main kuasa siapa yang kuat-kuatan. Terus seorang istri mungkin berkata, suaminya berkuasa penuh atas saya tak berdaya. Karena saya makhluk lemah. Apalagi kalau saya tidak diberi nafkah, dan saya sudah nggak diberi nafkah, dipukuli lagi. Emang suami saya berkuasa atas saya.
Itu menggambarkan suaminya yang garang, dikatakan dia berkuasa. Inilah kejatuhan manusia dalam dosa. Sebetulnya berkuasa itu baik, supaya bisa berkuasa menghadapi bahkan binatang melata yang merayap di bumi. Harusnya kan bahkan mengatasi yang jelek, yang jahat, si iblis. Jadi bukan menguasai istrimu. Dan saya juga mau katakan, bukan menguasai suamimu, istri-istri dan para ibu-ibu. Kayak gitu, kadang kita merasa, oh kalau suamiku mah bukan yang garang begitu. Tapi dia pasif, tak berpenghasilan, tidak punya inisiatif. Dia mah justru saya berharap suami saya punya kuasa dikit dong, kuasa untuk bangkit. Jangan mengandalkan saya. Sebetulnya orang-orang yang pasif itu orang yang menguasai loh. Loh kok bisa? Iya karena kepasifannya. Dia menguasai pasangannya, akhirnya pasangannya yang mesti kerja. Akhirnya pasangannya yang mesti susah payah nyari kerjaan untuk menghidupi segalanya. Akhirnya pasangannya yang susah payah mendidik anak karena pasangannya yang ini gak mau mendidik, gak mau mengatur rumah tangganya dan sebagainya. Akhirnya ini semua dari penyalahgunaan kuasa. Sebetulnya kita adalah makhluk penguasa. Berkuasa itu memang adalah cara Tuhan. Maksud Tuhan untuk engkau bisa menguasai sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu saya mau katakan, meskipun ini kelihatannya ayatnya cuma satu ayat, tidak kebetulan hari ini kita juga mau perjamuan kudus untuk mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya mau katakan, kalau kita tarik kembali bahwa kalau suami ini susah untuk mengasihi istri. Karena apa? Memang bobot bibit dosa menekan, membuat suami melakukan itu. Istri tidak bisa tunduk, istri mau mengontrol, ya istri dominan karena memang ada hubungannya dengan kejatuhan manusia di Taman Eden. Tadi ada lagu yang saya sangat terkesan, atmosfer surga ya, kata-katanya itu Tuhan. Saya mau atmosfer surga. Dulu Adam dan Hawa sudah hidup di Taman Eden. Atmosfernya surgawi. Sekarang untuk kita mau ada di atmosfer surgawi itu satu perjuangan. Kalau mau ibadah onsite di sini ada ketenangan. Ada pujian yang demikian indah yang memudahkan kita untuk bisa memuji Tuhan. Karena musiknya enak dan para singer dan worship leader membantu kita nyanyi sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi atmosfer ini harus diniati dan diupayakan. Karena apa? Setelah nggak ada musik, kita nggak bisa lagi kadang-kadang nyembah. Oleh sebab itu, saya percaya kembali ke firman Tuhan. Ayo kita lihat ya, apa yang terjadi sebelum dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan setelahnya itu apa? Berhubungan dengan identitas sebagai ciptaan Tuhan. Sebelum dosa, Adam dan Hawa menemukan artinya di dalam Tuhan. Atmosfernya very surgawi ya, sudah. Wah, aku ini ciptaan Tuhan, ngerti dia. Tapi setelah kejatuhan dosa, ciptaan Tuhan ya udah di luar dari keselamatan. Itu mereka benar-benar nggak ngerti. Nggak ngerti siapa mereka. Mereka jatuh di dalam dosa. Sebelum kejatuhan, maka yang tadi dikatakan gambar dan rupa Allah itu kan rancangannya Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa itu memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah. Karena harusnya kan gitu saya bilang tadi. Kalau di foto, ya, yang difoto itu bukan pribadi, tapi kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebelum kejatuhan dalam dosa Adam dan Hawa, memang gambar dan rupa kalau difoto persis kemuliaan Tuhan. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, apa yang terjadi? Gambar dan rupa Allah ini udah hilang. Yang tercermin bukan kemuliaan Tuhan, tapi
kemuliaan diri sendiri. Kalau di dalam Taman Eden, maka Adam dan Hawa itu selalu berjalan bersama Tuhan. Menjadi seorang penyembah. Dan dia menyembah penciptanya. Benar ya, menyembah penciptanya. Tetapi setelah kejatuhan dalam dosa, manusia itu bukan menyembah Tuhan lagi. Menyembah ciptaannya Tuhan. Apa yang diciptakan itu yang disembah. Bukankah kita menyembah kadang harta, keuangan, kita menyembah pacar kita, bahkan suami bisa kita sembah, istri bisa kita sembah, anak bisa. Jadi berlawanan. Setelah jatuh dalam dosa ada perbedaan. Nah, yang tadinya kita diberi kuasa, Adam dan Hawa itu diberi kuasa untuk menaklukkan bumi. Sekarang setelah kejatuhan dalam dosa, akhirnya manusia ditaklukkan oleh bumi. Sebelumnya Adam dan Hawa bekerja dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Adam dan Hawa bekerja. Dan bagi Bapak Ibu yang melihat ayat-ayat, waktu Tuhan menciptakan binatang, yang memberi nama itu bukan Tuhan. Yang memberi nama itu Adam. Ya, saya rasa bersama memberi nama begitu banyak. Berarti dari situ kita bisa melihat ya, bahwa kekreativitasan itu ada, sudah diberikan di dalam setiap manusia. Ya, sebelum kejatuhan di dalam dosa, Adam itu bisa memberi nama dan mengingatnya. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang begitu banyak diberi nama, terus Bapak Ibu pernah nggak merasa, tadi saya itu apa ya, lupa? Bisa? Bisa loh. Tapi ini bukti bagaimana Tuhan juga memberikan kemampuan, kekreativitasan, ya, kepandaian. Karena gambar dan rupa Allah, semuanya di build up sudah. Tapi dikatakan Adam dan Hawa bekerja dengan sukacita. Tidak ada ayatnya Adam dan Hawa menggerutu, tapi dia bersukacita dan semuanya dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, setelah kejatuhannya, maka manusia sekarang bekerja dengan jerih payah, dengan keringat. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk membuktikan diri. Karena apa? Tidak memahami, udah jatuh. Udah lagi tidak memahami ini semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi akhirnya manusia bekerja keras sampai mengeluh demi sebuah kebutuhan. Nah, Adam dan Hawa waktu menerima firman atau pernyataan atau kata atau perintah Tuhan, Adam dan Hawa memahami dan membedakan kehendak Tuhan. Dia bisa tahu membedakan kehendak Tuhan. Yang akhirnya jatuh di dalam dosa karena tertipu oleh iblis atau ular yang maksudnya adalah iblis. Sehingga dari situlah kejatuhannya. Sehingga membuat kita tuh tidak bisa memahami. Sehingga kita perlu mencari kembali, perlu menemukan dan mengikuti Tuhan. Kalau enggak kita ngikutin dunia. Oleh sebab itu hari ini, suami, istri, saya tahu ayat ini juga berbicara mengenai pasangan suami istri. Tapi bagi engkau yang belum menikah ataupun yang sudah sendiri, firman Tuhan jauh membuat kita untuk kembali merenungkan. Siapa sih saya sebetulnya? Siapakah saya? Kalau Tuhan, Yesus yang sudah dikirim jauh oleh Bapa yang begitu penyayang anaknya untuk menebus, sebetulnya mau kembalikan lagi yang kitanya, ciptaan yang tidak serupa itu, sehingga waktu Yesus mati di kayu salib ditarik kembali, supaya kamu menjadi kembali serupa dengan Kristus. Bisa nggak? Bisa oleh kasih karunia Tuhan. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Bisa nggak kita akhirnya tidak lagi mencari kemuliaan diri sendiri, pokoknya tidak berpikir tentang saya. Karena itu akar dari segala keributan, percekcokan, konflik karena saya, demi saya.
Tapi akhirnya semuanya demi Tuhan. Kalaupun suami mengasihi istri, dia mengasihi istri karena dia melakukannya karena mencintai Tuhan. Istri yang tunduk pada suami, dia melakukannya karena dia melakukannya untuk Tuhan. Fokusnya udah bukan saya atau suami. Karena seringkali kita ngomong, loh saya begini nih ya, untuk kebaikanmu loh. Kalau ngomong sama pasangan, ini semua demi kebaikanmu. Tapi di dalam lubuk hati sebetulnya ada kepuasan diri yang tidak terkatakan sebetulnya untuk saya. Tapi kalau kembali melalui karya Yesus di kayu salib, kita dirubah dan dimampukan, ditebus untuk bisa kembali. Fokusnya bukan diri sendiri, tetapi fokus kepada Tuhan. Sehingga kita yang dulu ditaklukkan, dikuasai menjadi hamba dosa, ditaklukkan oleh dunia. Sekarang kita bisa bebas dari hukuman dosa. Bukan berarti bebas gak jatuh dalam dosa. Bukan berarti tidak bisa tergoda dosa. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa. Yang sudah dibenarkan. Waktu menjadi orang yang benar. Kalau kita gak hati-hati bisa jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti kita tidak mampu bangkit. Tapi kita mampu bangkit. Sehingga engkau akhirnya bertumbuh dari satu iman kepada iman yang lebih tinggi. Dari satu identitas di dalam Kristus menjadi lebih kuat. Kalau identitasmu kuat di dalam Kristus, engkau enggak gampang tersinggung. Suami enggak gampang tersinggung karena harga dirinya terasa diinjak-injak. Tapi harus jujur, istri juga enggak gampang tersinggung. Karena engkau marah-marah sebetulnya itu gara-gara engkau tersinggung. Suaramu menjadi volumenya tinggi dan kecepatannya menjadi cepat. Itu karena engkau begitu membara di hati. Sebetulnya intinya adalah di hati. Oleh sebab itu hari ini saya percaya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia ini. Untuk apa? Mengembalikan identitas kita kembali menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat pada orang tua, ya, bahkan janda dan duda yang percaya pada Tuhan, yang menyerahkan hidupnya dengan tidak dipenuhi kekhawatiran, tapi tahu hidupku berarti karena Tuhan memberikan tujuan dalam hidupku. Semua baik, rancangannya tidak ada yang tidak baik, semua baik. Sehingga memasuki masa kelam yang tidak baik pun, Bapak Ibu ingat identitasmu. Aku orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Sehingga itu yang memampukan aku untuk berperan sebagai anak Tuhan, berperan sebagai istri dan suami sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Saya percaya hari ini kita semua rindu bertumbuh secara rohani. Dalam hal ini bertumbuhlah dalam pengenalanmu akan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu begitu baik, Dia adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Efesus 4 ayat 18 mengatakan, ini doanya Paulus. Paulus berdoa supaya kita itu memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dalamnya kasih Kristus. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ekstravagan. Bahkan endless love, kasih yang tak berkesudahan. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanan di kayu salib. Pengorbanan yang sempurna. Biarlah saat lagu ini dinyanyikan, kita mempersiapkan hati untuk menerima pewahyuan kembali betapa Tuhan mengasihi kita semua. Dia memampukan kita karena Dia yang sudah merencanakan, menciptakan kita serupa dan segambar Allah. Kalaupun itu udah dirusak oleh dosa, tapi itu udah tebus kembali. Sehingga kita bisa mencerminkan kembali kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini jelas sekali mengajarkan kepada kita bahwa Bapak Ibu itu bukan orang biasa. Ada sebuah identitas yang melekat di dalam diri orang percaya. Artinya, ketika identitas itu Bapak Ibu miliki, maka satu yang mesti harus kita lakukan. Apa itu? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Saudara mesti percaya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Lebih sungguh-sungguh kita katakan, rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. kita mulai angkat hati kita katakan, Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh kami. membangkitkan roh-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mu sempurna. Bapak Ibu, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang olehnya tubuh Kristus sudah terpecah-pecah. Supaya hidup kita benar-benar memiliki kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan.
Karena Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya menjadi orang yang berdosa, Tuhan gantikan penghukuman itu di dalam tubuhnya sendiri. Supaya kita bisa dikuduskan, dibenarkan, dan memiliki identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu semuanya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu siapkan cawan yang akan kita gunakan untuk perjamuan kudus. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Cawan yang olehnya tubuh Tuhan Yesus mengucurkan darah di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Sehingga oleh darah itu kita akan diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita dikuduskan kembali. Kita menjadi orang yang benar. Segala kutuk itu akan bisa dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit itu akan bisa disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan segala pergumulan dan segala kesakitan kita pun akan ditebus oleh darah itu. Sehingga darah itu memurnikan kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu semuanya, bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya, olehnya kita bersyukur kepada Tuhan adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur kepada Tuhan, katakan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena pengorbananmu yang luar biasa. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu Kasih-Mu memulihkan hidupku. Angkat wajah kita ke arah Tuhan Bapak Ibu sambil bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, Nah, mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah, buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu kepada hidup kami. Karena dengan pengorbananmu di atas kayu salib itu, identitas kami semakin jelas sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan akan bawa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaanmu yang luar biasa nantinya Tuhan. Dan kami percaya
hari ini hidup kami sudah diberkati luar biasa. Karena kami tahu Tuhan yang menuntun hidup kami akan menuntun kami selalu kepada kemuliaan demi kemuliaan. Bapak Ibu semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Tuhan dengan melakukan firman Tuhan yang telah engkau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu minggu depan.